Ada seorang security di penampungan hewan yang bernama John Sepp. Setiap hari, John pergi bekerja untuk merawat hewan-hewan yang ada di sana. Bahkan, semua hewan yang ada di penampungan terlihat sudah sangat akrab dengan John. Yang tentunya, balik lagi dengan saya, Faiz Ura, yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Suatu ketika, saat John hendak pulang ke rumah, tanpa sengaja ia melihat teman SMA-nya dulu yang bernama Holly. Di sini, John pun langsung menyapa Holly. Holly Garling. Namun Holly tidak ingat dengan John padahal dulunya mereka pernah satu kelas. Dan hal itu mungkin disebabkan John yang dulunya adalah pria culun yang selalu menyendiri. Sementara Holly adalah wanita yang sangat populer di sekolahnya. Holly yang merasa risih dengan John saat itu juga memutuskan untuk turun dari bis. Malam harinya, John yang mempunyai aura-aura percintaannya terhadap Holly, ia pun langsung mencari info tentang Holly di media sosial. Dan ketika sudah menemukannya, John sangat senang sebab sekarang Holly sedang jones. Esok harinya, John mencoba bertanya kepada rekannya, yaitu tutorial cara menghadapi seorang wanita. Namun rekannya yang bernama Neto ini malah berkata angkuh dengan mengatakan kalau John jangan sok akrab dengan dirinya. Sungguh teman yang apa hayo? Ketika sedang bekerja, tak sengaja John menemukan sebuah gudang yang sudah lama tidak terpakai. Waktu di rumah, John kembali kepo dengan Holly. Bahkan, sekarang ia mencatat apa yang disukai Holly dan apa yang ia tidak sukai. Setelah cukup lama stalking, akhirnya John menemukan tempat di mana Holly bekerja. Dan John langsung berencana untuk mendatangi Holly esok harinya. John belajar di depan cermin mengenai cara berkata-kata yang baik untuk memikat seorang wanita. Setelah dirasa sudah bisa, John pun mendatangi restoran tempat Holly bekerja. Namun ketika sudah bertemu dengan Holly, tiba-tiba John lupa dengan kata-kata yang ia pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, John malah mengatakan hal aneh yang membuat Holly menjadi semakin ilfil kepada John. Lalu John memberanikan diri untuk mengajak Holly menonton konser, namun hal itu sia-sia. Karena Holly menolaknya dengan alasan kalau ia sudah mempunyai tunangan. Padahal jelas-jelas di media sosialnya Holly masih menjomblo. The thing is, I already sort of have a boyfriend, so I'm just gonna leave this here. Thanks for coming in. Malam harinya saat Holly pulang ke rumah, ternyata di sana ada sahabat baiknya yang bernama Rina. Holly pun menceritakan tentang John yang sepertinya terus mengejar-ngejar Holly. Di sini Holly menegaskan kalau ia takut jika harus bertemu dengan John lagi, sebab dari tampangnya John seperti laki-laki cabuls. Mendengar hal tersebut, di sini Rina menjawab kalau Holly terlalu berpikir berlebihan. Di balik itu, ternyata John dari tadi sedang mengintip rumah Holly. Dan tak lama kemudian, Holly mendapat telepon dari mantan tunangannya yang bernama Eric. Di sini Eric mencoba mengajak Holly kembali kepadanya, namun Holly dengan tegas menolak. Sebab Eric telah ketahuan berselingkuh dengan salah satu sahabatnya. Setelah teleponan dengan Eric, Rina menyarankan Holly untuk kembali balikan dengan Eric. Sebab Rina tahu betul kalau Holly masih sangat mencintainya. Esok harinya saat Rina bekerja, ternyata di sana ada yang memberikan bunga dengan tulisan "Jadilah milikku". Selesai bekerja, Holly langsung mendatangi tempat kerjanya Eric. Lalu Holly mengucapkan terima kasih karena Eric telah memberikan bunga kesukaannya. Namun dengan berat hati, Eric menjawab kalau ia tidak pernah mengirim Holly sebuah bunga. Dan saat itu juga Holly menjadi malu dan bergegas menjauh. Namun ternyata di sana ada John yang mengatakan kalau ia orang yang telah mengirim bunga tersebut. Okay, I won't. You like the flowers? Mendengar hal itu, Holly menjadi ketakutan sebab ia sadar kalau selama ini John telah menguntitnya. Bahkan saat itu John nekat ingin mencium Holly, yang kemudian Holly dengan segera melemparkan tasnya ke arah John. Kemudian ia berjalan untuk meminta bantuan Eric, dan dengan segera Eric menghajar John.
Di sini John tak sengaja melihat buku diary Holly yang saat itu terjatuh. Waktu di rumah, ternyata John mengambil buku tersebut dan sekarang ia membaca catatan pribadi milik Holly. Di balik itu Holly sendiri sedang curhat kepada Rina sahabatnya. Ia merasa sangat kesal atas kejadian tersebut. Apalagi sekarang buku diary-nya telah hilang. Esok harinya, John kembali bekerja dengan datang lebih awal. Kemudian ia masuk ke sebuah lorong bawah tanah. John menemukan sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Dan dengan segera, John membersihkan tempat tersebut. Kebetulan tempat itu juga cukup jauh dari fasilitas lain. Di hari berikutnya, John diam-diam membuat kandang di tempat itu. Bahkan, ia juga mencuri obat yang bisa digunakan untuk membius hewan. Setelah di rumah, John menyuntik obat itu kepada dirinya sendiri, yaitu untuk mengetahui seberapa banyak takaran obat tersebut bisa untuk melumpuhkan manusia. Dan kita sudah bisa menebak apa yang akan John lakukan, para pemirsa. Suatu malam saat Holly pulang bekerja, ia merasa ada yang mengikutinya. Hingga tanpa sengaja, Holly dikagetkan oleh seorang gelandangan. Dan saat itu juga Holly menyemprotkan cairan merica. Sementara John sendiri ternyata terus mengawasinya dari kejauhan. Holly yang ketakutan langsung bergegas pergi dan ketika sudah sampai di rumah, Holly langsung merasa lega. Ia pun memutuskan untuk segera tidur. Namun tiba-tiba John sudah berada di sana dan langsung menyuntikkan obat bius itu kepada Holly. Kemudian John membawa Holly ke penampungan hewan untuk dimasukkan ke dalam kandang yang sebelumnya ia buat. John sempat dicurigai oleh Neto yang saat itu sedang berjaga malam. Neto hampir saja meminta John membuka kardus yang dibawanya. Namun karena mendengar sesuatu, beruntungnya John terselamatkan setelah mendengar suara AC di atasnya yang tiba-tiba rusak. What is it? This whole place sucks. Alright. Ketika Holly tersadar, ia sangat kaget karena sudah berada di dalam kandang. Ia terus berteriak meminta tolong, namun hal tersebut sia-sia. Esok harinya John datang ke sana dengan membawa makanan. Namun karena Holly mengatakan hal yang tidak enak, akhirnya John pergi dengan membawa kembali makanan tersebut. Your choice. Di hari berikutnya, John yang melihat Holly terbaring lemas, ia pun langsung berusaha untuk memberikan makan dan minum agar Holly bisa sehat kembali. Di sini, Holly memohon kepada John agar ia segera dilepaskan. Namun John menjawab kalau semua ini demi kebaikan Holly serta hubungan mereka. That's right. Malam harinya, Holly menghayal kalau di sana ada Rina. Namun Rina yang biasa memberi semangat, sekarang malah menceritakan kematian Holly yang sangat mengenaskan. Sedangkan John sendiri yang sedang di rumah, terlihat dia sedang santuy-santuy saja. Padahal ia baru saja menculik seorang gadis yang sekarang ketakutan di dalam kandang. Esok harinya John kembali menghampiri Holly. Lalu Holly mengatakan apa yang akan diperbuat John selanjutnya. Di sini John menjawab kalau ia tidak mempunyai rencana apa-apa. Yang jelas semua ini demi kebaikan Holly. Sungguh baik sekali. It's a different kind of saving. We both know that's a lie, don't we? I can save you, I have to take it. Malamnya Neto hampir saja menemukan ruangan tempat Holly disekap. Namun beruntungnya saat itu John sudah mengunci ruangan tersebut rapat-rapat. Dan esok harinya John mengungkapkan kalau ia adalah orang yang telah mencuri buku diary Holly. Di sini, John tertarik dengan satu topik mengenai cinta yang ditulis di buku tersebut, yaitu Holly beranggapan kalau cinta adalah sesuatu hal yang mengerikan dan itu seperti yang ia dapat dari John. Namun John menegaskan kalau cinta sangatlah indah akan tetapi butuh usaha, yaitu usaha seperti yang John lakukan sekarang. Kemudian John membahas tentang Rina yang juga ditulis Holly. Di dalam buku tersebut, dulu Rina memang sahabat baik Holly. Namun suatu ketika, Holly mengetahui kalau Rina telah berselingkuh dengan Eric, yaitu mantan tunangannya. Dalam keadaan marah, Holly membawa Rina untuk mendatangi Eric. Namun sayangnya, di tengah perjalanan, mereka malah mengalami kecelakaan. Eric? Okay, Holly, please slow the car down.
Melihat Rina sedang lemas, Holly dengan tega menghabisi Rina menggunakan pecahan kaca yang dalam artian orang yang terus memberikan semangat kepada Holly adalah imajinasi Holly sendiri karena Rina sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan semenjak kejadian itu, Holly berubah menjadi psikopat yang sangat mengerikan. Ia tidak segan-segan menghabisi siapa saja yang ia anggap sebagai ancaman. Bahkan kejadian waktu ia menyemprot merica kepada gelandangan, di situ ternyata Holly membakarnya juga. Dan terungkap kalau maksud tujuan John menyekap Holly, tak lain ingin menghentikan Holly dari kebrutalannya selama ini. Karena bagaimanapun, John sangat menyayangi Holly. Setelah semua kebrutalannya sudah diketahui oleh John, Holly dengan santai mengatakan kalau menghabisi orang adalah hobi barunya. Dan semenjak saat itu, John semakin sering merenung memikirkan bagaimana caranya agar menyembuhkan Holly. It's like your whole world just snaps into focus. Seth's got a little crush. Hingga di suatu waktu, atasan John memberikan surat peringatan kepada John. Dan hal itu dikarenakan John sering merenung saat bekerja. You should have done yours. Kemudian John menemui Holly lagi. Lalu Holly meminta ke John untuk membelikan makanan kesukaannya. Di sini John yang kasihan. Akhirnya John menuruti kemauan Holly dengan pergi ke depan. Thanks, Seth. Namun, saat John pergi, Neto yang selama ini curiga dengan John, ia nekat masuk ke dalam karena kebetulan pintunya tidak dikunci. Hingga akhirnya Neto bertemu dengan Holly. Holy shit. Di sini Holly langsung meminta Neto untuk segera membuka kandangnya. Dan tak lama kemudian John kembali masuk dan memergoki mereka sedang membuka pintu kandang. Kemudian terjadilah baku hantam antara John dan Neto. Namun anehnya, Holly malah menghasut John untuk segera menghabisi Neto, yaitu orang yang ingin melepaskannya. Bahkan setelah itu, Holly menyuruh John untuk memutilasi serta membuang tubuhnya secara terpisah. Setelah John kembali untuk membersihkan tempat itu, ia terlihat sangat frustasi namun berbeda dengan Holly yang nampak senang. Karena John sekarang sudah berperilaku sama seperti Holly. Di sini Holly yakin kalau mereka akan menjadi pasangan psikopat yang serasi. Namun John bersikeras kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan. Dan John hanya ingin Holly hidup normal seperti yang lain. An accident. Semenjak hilangnya Neto, semua polisi terus mencarinya dan satu orang detektif menyimpan curiga kepada John. Namun karena belum ada bukti, para polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu ketika saat John menemui Holly, Holly meminta John membuktikan cintanya dengan cara memotong salah satu jari John. John tentu menolaknya, sebab tujuan awalnya adalah membuat Holly sadar. Tak lama kemudian, Holly merayu John dengan kata-kata yang sangat manis, yang kemudian John pun memotong jarinya sebagai bukti kalau ia benar-benar mencintai Holly. Saat itu juga Holly menghabisi pisau yang terjatuh, lalu mengancam John untuk segera melepaskannya, karena kalau tidak, John tidak akan pernah bertemu lagi dengan Holly. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya John mau melepaskannya. Setelah itu Holly kembali merayu John, dan ketika John mulai terpancing, saat itu juga Holly menggorok leher John. Dan setelah semua kejadian itu, kini Holly hidup bersama Eric, yaitu mantannya dulu. Namun Eric masih saja terus menyelingkuhi Holly. Di sini, Holly hampir saja berniat menghabisinya. Namun entah kenapa Holly mengurungkan niatnya tersebut, yang kemudian Holly pergi ke sebuah gudang kosong yang ternyata di sana ada John yang kini menjadi peliharaan Holly lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya, dan bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit, and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.